Toko kelontong dan warung kopi di kota Malabo, Aceh Barat, Aceh hangus terbakar. Kobaran api terus membesar karena bangunan terbuat dari kayu. Sejumlah barang dagangan dan uang tunai senilai 7 juta rupiah pun hangus terbakar. Api diduga berasal dari selang gas 3 kg yang bocor. Tiba-tiba ada apinya situ, nggak tahu lagi dari mana. Tadi mulai terbakar dari depan atau dari belakang? Dari belakang. Oh, dari belakang. 40 juta ada. Saya uang cash pun tadi ada sekitar 7 juta terbakar. Nah, ada masih ada bekas-bekasnya di situ. Petugas gabungan dari BPBD, TNI dan warga berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran. Sementara kerugian diperkirakan mencapai 70 juta rupiah. Sepeda motor ini sudah hangus terbakar. Kendaraan roda 2 dibakar Alpiandi, warga desa perkotaan Batubara, Sumatera Utara. Ia kesal karena istrinya yang kabur dari rumah selama 4 hari. Ternyata Fitri, istri Alpiandi, merasa kesal karena sering dimarahi dan dipukuli suaminya. Ia pun memilih kabur dari rumah dan tinggal di rumah temannya. Aksi Fitri inilah memicu suaminya membakar sepeda motor. Korban pun melaporkan hal ini ke kantor polisi. Biasanya pergi dari rumah. Terus? Ya tadi saya dicariinnya, bolak-balik carinya, dapatnya di sini. Terus kereta dibakar sama dia. Masa? Dia ngomong, aku capek kerja nggak ada kereta, kata dia gitu. Polisi pun mengamankan barang bukti sepeda motor yang terbakar dan mengejar Alpiandi. Aksi kekerasan dalam rumah tangga KDRT terjadi di Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Seorang suami tega menyiram istrinya dengan air panas. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Seorang suami di Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, tega menyiram istrinya dengan air panas mendidih. Sang suami marah kedapatan selingkuh setelah percakapan mesranya dengan wanita lain di ponsel ditemukan sang istri. Fitri Hilipito, ibu rumah tangga ini masih menahan sakit di sejumlah bagian tubuhnya yang melepuh terkena air panas. Ironisnya, air panas tersebut disiram oleh suaminya saat Fitri mengetahui perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Warga Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara ini bahkan harus dirujuk ke rumah sakit di kota Manado karena luka bakar yang dialaminya cukup serius. Dirinya berharap sang suami yang tega mengkhianati cintanya bisa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kalau memangnya betul nggak ada untuk perempuan, cuma telepon. Kita baca cerita untuk perempuan. Cuma telepon. Nah, ikan mau telepon bagaimana? Yang tidak ada kain untuk perempuan penomor, dia bilang begitu. Ya mungkin yang tidak ada kalau aku janji dengan muka hotel. Kita bilang, punya tidak ada. Dia bilang cuma tamang kata yang kasih aku jadi. Tamang kata yang ada baca cerita dengan, ada kasih baca cerita dengan kita. Untuk oh iya jedang. Terserah aja Pana. Kalau begitu ngana kita tunjung pada dia. Kalau begitu ngana satu orang imam, tapi imam suka selingkuh. Kage kita memang sofi rasa tetap hati. Aduh mau malayang nih air panas pak kita. Hai betul kita pelari sadikit bajalang mbak hindar kage dia langsung. Tamu siram di air panas kage langsung tas siram di belakang. Sementara itu sang suami Armin Dakotalot kini sudah diamankan dan dimintai keterangannya di Polsek Nuangan Bolaang Mongondo Timur. Polisi juga menyita barang bukti 1 gayung yang digunakan Armin saat menyiram air panas ke tubuh istrinya. Armin mengaku kejadian itu tidak sengaja, namun dirinya tidak membantah ada cekcok rumah tangga antara dirinya dengan sang istri. Sekitar 1 bulan cekcok lagi. Bahkan 2 bulan lalu dia sempat gugat pengadilan, Pak. Dia datang pengadilan mau gugat cerai. Saya bilang silakan. Pas di pengadilan hari Jumat, saya sementara melaksanakan tugas di desa karena ada tanggung jawab. Dia telepon, saya ada di pengadilan ini. Saya bilang, untuk apa di pengadilan? Mau gugat cerai sama kamu.
Dari hasil pemeriksaan aparat Polsek Nuangan, peristiwa ini bermula ketika korban Fitri Hilipito menemukan adanya foto dan percakapan mesra antara suaminya dengan wanita lain di ponsel. Korban kemudian mendatangi suaminya yang sedang mengambil air panas di dapur. Keduanya lalu terlibat cekcok karena korban menuduh suaminya telah berselingkuh. Kesal terus dituduh, pelaku yang memegang gayung berisi air panas lalu menyiramkannya hingga mengenai wajah dan sebagian tubuh korban. Kalau nanti hasil penyelidikannya, interogasinya nanti mengarah ke dia, kita langsung adakan gelar, gelar perkara, kita tetapkan tersangka. So ada periksa saksi bang atau barang bukti? Sementara barang bukti ada gayung dan baju ibu, ada simbang tuh di barang bukti di ruangan, gayung yang dia pakai untuk isi itu. Jika terbukti bersalah, Armin Dakotalot akan dijerat dengan pasal tentang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pada Agustus lalu, pemirsa, baru 4 minggu berumah tangga, seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya dengan brutal oleh sang suami. Korban harus menderita luka sayat dengan 29 jahitan di wajahnya. Seorang pria pegawai di Badan Usaha Milik Daerah di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk aparat Polsek Panakukang usai dilaporkan istrinya karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang baru 4 minggu menikah mengaku dianiaya menggunakan senjata tajam yang membuat wajahnya penuh luka sayatan dan harus mendapatkan 29 jahitan. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku penganiaya istrinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya korban setelah terlibat cekcok. Korban, saudari SW, meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan, sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Pelaku kini masih diperiksa intensif dan mendekam di sel tahanan Polsek Panakukang. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat peristiwa itu terjadi, korban mengaku sengaja merekam dan menyiarkan langsung di media sosial karena melihat gelagat tidak baik. Dirinya tidak menyangka jika suaminya bisa gelap mata dan menganiayanya dengan brutal. Itu saya kan ada ngekos. Di kosku itu ternyata barang-barang di kosku itu dia sudah diambilin sama dia. Jadi saya samperin dia di kantor gubernur dengan harapan saya bakal dikasih berkas-berkasku, itu lebih penting kan daripada pakaianku. Tapi di situ di kantor dia nggak mau ngasih. Nah, di situ terjadilah cekcok. Jadi tiba-tiba dia tuh langsung narik bajuku, terus dia jambak, dia seret bawa ke dapur. Korban mengaku sudah lama mengenal pelaku, namun belum hafal sifat dan perilakunya. Korban mengaku kondisinya sudah membaik, namun trauma hingga memilih tinggal di rumah kerabatnya. Dirinya juga mengaku orang tuanya juga terpukul dengan insiden yang dialaminya tersebut. Di Cikupa, Tangerang, Banten, pemirsa, masalah ekonomi membuat seorang suami menganiaya istrinya hingga kritis. Pasca penganiayaan, pelaku berusaha kabur, namun berhasil ditangkap warga yang mendengar keributan di rumah pelaku. Yadi, pria ini ditangkap warga saat hendak kabur dari rumahnya di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Lelaki 48 tahun ini menganiaya istrinya sendiri, Ella, menggunakan senjata tajam hingga terluka parah. Warga yang kesal sempat menghakimi Yadi sebelum akhirnya dievakuasi polisi ke Polsek Cikupa. Warga sekitar mengatakan melihat pelaku cekcok dengan istrinya yang sedang beristirahat di kamar. Tidak berselang lama, terdengar teriakan hingga warga berdatangan. Warga mendapati istri pelaku sudah bersimbah darah dengan luka bekas senjata tajam di leher dan tangan. Suami istri pelaku. Menurut abang suami istri katanya sih, saya dengar ya, itu udah dari bulan puasa katanya udah cekcok. Itu doang. Saya tahunya seperti itu doang udah. Yang abang tahu cekcoknya apa sih pemicunya, Bang? Kalau masalah itu perekonomian sih. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 senjata tajam dan pakaian milik korban. Menurut polisi, kejadian ini dipicu masalah ekonomi di mana pelaku yang juga sopir pengangkut sayuran di pasar ini pendapatannya berkurang hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kececokan itu diawali sebenarnya hal sepele ya, masalah sebelumnya memang mereka ini sudah ada
ribut ya, sudah saling istrinya udah ke mertuanya gitu ya. Tadi sore itu ada konslet listrik. Nah, kebetulan posisi ininya itu sekring atau ininya itu berada dalam kamar yang dikunci istrinya. Pada saat dibuka susah, mungkin ya terjadi percecokan mulut. Akhirnya ya mungkin saling ribut ya istri. Akhirnya timbul emosi. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Cikupa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Banten kita beralih ke Medan. Pemirsa, di Medan, Sumatera Utara, seorang pria menganiaya mantan istrinya hingga nyaris tewas. Pelaku kecewa karena korban menolak untuk rujuk dan tidak rela jika korban kembali menjalin hubungan dengan orang lain. Edi Sianipar hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Polsek Deli Tua, Kota Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria 33 tahun ini ditangkap usai nyaris membunuh mantan istrinya, Halimah Pinem, di Jalan Stella Raya, Simpang Selayang, Kota Medan. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal dan kecewa lantaran korban menolak rujuk. Keduanya diketahui berpisah lantaran pelaku sering mabuk-mabukan dan berlaku kasar hingga menganiaya istrinya. Saat kejadian, pelaku kembali mendatangi korban untuk mengajak rujuk lantaran dirinya mengaku masih mencintai korban. Namun ajakan ini tetap ditolak oleh korban. Pelaku yang kecewa dan emosi lalu membeli senjata tajam di swalayan yang tidak jauh dari rumah korban. Pelaku yang kembali menemui korban akhirnya terlibat pertengkaran. Korban yang berusaha kabur akhirnya dianiaya menggunakan senjata tajam hingga terluka dan ditolong warga. Pisah dengan istrinya pergi dari rumah kira-kira bulan yang lalu kan, baru didatangi mengajak istrinya pulang. Ya istrinya tidak mau, dengan ucapan tadi mungkin ya kita tidak bisa sama lagi mau minta pesta, sehingga si ini kecewa, emosi gitu. Korban saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Adam Malik Medan akibat sejumlah luka tikaman di tubuhnya. Sedangkan pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Deli Tua. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis yakni penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, protes atas vonis hakim yang ringan pada terdakwa kasus perzinahan. Seorang suami di Cianjur, Jawa Barat mengamuk di pengadilan. Pria ini marah karena istrinya yang seharusnya menjadi korban juga turut terkena putusan pengadilan. Di mana keadilan untuk saya? Di mana keadilan? Mana si Ugi? Si Ugi yang bersalah di sini mana? Hakim tidak ada hati nurani di sini, jaksa tidak ada hati nurani. Mana ini? Masa yang dilakukan hanya segitu saja untuk orang yang jelas-jelas mengganggu istri saya, masuk ke dalam rumah orang, melakukan sesuatu yang biadab dengan niatan jahatnya si Ugi mana? Fajar Jatnika tidak dapat menahan emosinya setelah mendengar vonis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur atas kasus perzinahan yang menduduki seorang pengusaha daging, Ugi Sugiat, sebagai terdakwa. Sebelumnya, dalam putusannya, Hakim memvonis terdakwa Ugi Sugiat 5 bulan penjara yang dianggap Fajar Jatnika terlalu ringan. Fajar juga memprotes lantaran istrinya dinyatakan bersalah terlibat perzinahan. Dirinya merasa dijebak dengan penerapan pasal 284 tentang perzinahan dengan dasar suka sama suka, di mana sang istri divonis 4 bulan. Sementara itu, Pengadilan Negeri Cianjur mengatakan vonis ini sudah sesuai fakta persidangan, yakni bukti dan saksi. Bahwa si Ugi ini yang masuk ke rumah saya dengan niatan buruk, yang sengaja dari awal dia menanyakan kepada saya ada CCTV atau tidak. Dia memberikan satu hal yang namanya minuman dan permen, sehingga itu mempengaruhi satu hal kepada istri saya melakukan hal tersebut di luar sadar dia. Ada sesuatu hal di luar nalar yang kita tidak boleh jelaskan di sini oleh dilakukan oleh Ugi Sugiat. Dia masuk ke dalam rumah saya, mengganggu istri saya. Lalu juga jelas dia itu dengan segala bujukannya terus menyerang istri saya di sini. Tapi apa? Di kepolisian pasalnya hanya seperti itu. 284 untuk si Ugi. Yang otomatis keduanya. Di kejaksaan ada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim bagi masing-masing terdakwa.
Padahal kalau kita lihat ini kan pasal 284, jadi kan sama-sama. Nah ini gimana bisa berbeda seperti itu menurut Bapak sendiri? Bukan seperti menurut saya, menurut majelis hakim ya. Menurut majelis hakim tentunya ada pertimbangan antara lain mungkin yang laki-laki memiliki peran tentunya dibanding yang perempuan. Kasus perzinahan ini sudah dilaporkan Fajar Chatnika sejak 2019 lalu ke Polres Cianjur. Kasus ini baru naik ke persidangan setelah terlapor selama 3 tahun terus menanyakan kasus ini ke polisi dan Kejaksaan Negeri Cianjur. 2 anak perempuan di bawah umur menjadi korban pencabulan 8 pemuda sekaligus. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.